Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak sekalian, dalam pembelajaran jarak kita hari ini ya, kita akan belajar ya tentang salah satu jenis penyembelihan hewan dalam Islam, yaitu penyembelihan hewan kurban. Jadi dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang penyembelihan hewan, kemudian kita bahas tentang penyembelihan akikah, sekarang kita bahas tentang penyembelihan hewan kurban. Namun anak sekalian, sebelum kita belajar, supaya pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat, dan bernilai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, Bapak akan pimpin dan kalian semua silahkan mengikuti dari tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, nah dalam materi pembelajaran ketentuan kurban hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah memahami ketentuan kurban, kedua mempraktikkan pelaksanaan kurban, ketiga adalah menunjukkan perilaku syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala serta berbagi terhadap sesama. Jadi yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan, dan yang ketiga itu adalah sikap kita terhadap materi pembelajaran. Baik anak sekalian, kita bahas ya dari awal, mulai dari pengertian kurban ya, apa pengertian kurban, kemudian yang kedua adalah dalil nakli kurban, ketiga adalah hukum kurban, kemudian yang keempat adalah ketentuan hewan kurban, kelima adalah waktu penyembelihan kurban, keenam pembagian daging kurban, serta yang terakhir adalah hikmah perintah kurban. Baik, jadi ada 7 poin pembelajaran kita, dan sekalian silahkan dicatat ya pembahasan dari awal sampai akhir. Sekarang kita lihat ya, mulai dari pengertian. Apa pengertian kurban? Ya, kurban secara bahasa berasal dari kata qarraba ya, artinya dekat ya, dekat. Secara syariat adalah kurban adalah menyembelih hewan tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengertian kurban ya, perhatikan. Sekarang apa dalilnya? Ya. Apa dalil perintah kurban itu? Kita bisa lihat di surah Al-Kautsar ya, ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, silahkan dilihat artinya sendiri. Itu dalil perintah kurban. Nah, sekarang berdasarkan dalil tersebut, ayat tersebut, maka ulama memberikan apa hukum kurban itu? Ya, hukum melaksanakannya. Ya, hukum kurban adalah sunnah muakkad. Ya. Apa itu sunnah muakkad? Adalah sunnah tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Jadi itu namanya sunnah muakkad. Jadi kurban hukumnya seperti itu. Ya, apalagi kalau memang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, sekarang selanjutnya adalah ketentuan hewan kurban. Ya, ketentuan hewan kurban. Jadi apa ketentuan hewan yang akan dikurbankan? Ya, jadi hewan yang dikurbankan itu adalah terdiri dari sapi, kerbau, unta. Ya. Kemudian ada kambing, domba atau biri-biri. Ya. Jadi itu jenis hewan yang dikurbankan ya. Jadi saya ulangi, sapi atau kerbau, unta, kemudian kambing, domba atau biri-biri. Ya. Nah, untuk sapi, kerbau atau unta itu bisa mewakili untuk 7 orang atau 7 keluarga. Kemudian untuk domba, biri-biri, dan kambing itu untuk 1 orang atau 1 keluarga.
Nah, jadi seperti itu bisa berkumpul, bergabung dalam satu keluarga. Kemudian bagaimana umurnya? Kalau biri-biri atau domba itu umurnya 1 tahun ya, atau sudah ganti gigi. Kalau kambing itu berumur 2 tahun. Ya, kalau sapi atau kerbau itu sudah minimal berumur 2 tahun. Kalau onta ya berumur 5 tahun. Itu ketentuan hewan ya. Hewan yang akan disembelih. Jadi ada ketentuan umurnya ya, dan yang penting lagi adalah hewan tersebut ya tentu sehat, ya tidak cacat dan gemuk. Nah, itu. Kemudian sekalian, kapan waktu penyembelihan hewan tersebut? Ya, jadi kurban itu ada waktu penyembelihannya, tidak sembarang waktunya. Ya, sebagaimana sering anak-anak lihat ya pada hari raya Idul Adha, yaitu sering kita menyaksikan penyembelihan hewan, ya apakah sapi, apakah kambing. Nah, itu waktunya itu adalah setelah selesai salat Idul Adha, 10 Zulhijjah ya, ditambah dengan 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi di luar itu tidak termasuk menyembelih hewan kurban. Nah, anak sekalian, setelah disembelih bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pembagian dagingnya? Ya, karena daging kurban itu dibagi ya, dibagi. Jadi pembagian daging kurban diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, ya, belum dimasak, ya. Dan orang yang berkurban itu, jika dia menginginkan, dia boleh menikmati atau mengambil maksimal 1/3. Ya, jadi maksimal yang boleh diambil, boleh dinikmati bagi orang yang berkurban itu adalah 1/3. 2/3 itu dibagikan kepada fakir miskin, tetangga terdekat, kita hadiahkan. Dan diingat, dibagikan dalam keadaan belum dimasak. Ya. Baik anak sekalian, sekarang selanjutnya adalah apa nih hikmah dengan berkurban itu? Ya, dengan berkurban yang pertama adalah kita menghidupkan sunnah nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana definisinya dari kata qarraba, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan makna takbir, ya, di raya Idul Adha. Ya, karena kita bertakbir Idul Adha itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktunya itu kita bisa melakukan kurban juga pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, ya, tidak rakus dan tidak kikir. Ya, itu nilai-nilai hikmah dari pelaksanaan kurban. Kemudian berikutnya adalah kurban mendidik kita untuk peduli dengan sesama kita, ya, dengan membagi daging, memberikan kepada tetangga dekat, fakir miskin, itu menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian dengan berkurban mendidik kita untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan, ya. Di antara sifat-sifat buruk kebinatangan yang harus dimusnahkan adalah ya rakus, ya ingin menang sendiri, ya sewenang-wenang terhadap orang lain. Yaitu hikmah dari pelaksanaan kurban. Yang sekalian, demikian penjelasan ya yang berkaitan dengan ketentuan kurban, mulai dari definisi, dalil nakli, jenis hewan, kemudian waktu penyembelihan, pembagian, kemudian hikmah. Mudah-mudahan dengan memahami semua itu anak-anakku sekalian, ya kita bisa realisasikan manakala sudah tiba waktunya, ya, supaya bisa dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun anak sekalian, sebelum kita akhiri, untuk mengukur kemampuan kita, penguasaan kita terhadap materi yang saya jelaskan, maka anak sekalian saya harap dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian kurban. Yang kedua adalah jelaskan ketentuan hewan kurban. Yang ketiga, kapan pelaksanaan kurban. Yang keempat, bagaimana pembagian daging kurban. Dan yang kelima adalah jelaskan hikmah kurban. Kemudian tugas mandirinya, ya, silakan lakukan wawancara terhadap yang biasa menjadi panitia kurban. Kemudian minta berikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban itu di tempatnya. Kemudian anak sekalian membuat laporannya. Anak sekalian, demikian pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Dan ada beberapa hal yang ingin saya pesankan. Dalam situasi pandemi saat ini, anak-anakku sekalian harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan,
memakai masker dan selalu menjaga jarak, ya, tidak mengikuti kerumunan. Mudah-mudahan ini bisa diikuti. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita semua sehingga kita selalu sehat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.